kesannya gue. Dan pada saat aku asik merekam video, tiba-tiba Guys, jangan lupa di like and subscribe ya, thank you. halo, saat ini aku lagi ada di depan gerbang Erevel Ancol atau sebuah pemakaman kehormatan Belanda. Dan Erevel berasal dari kata Belanda yang artinya ladang kehormatan. Erevel Ancol diresmikan pada tanggal 14 September 1946 dan merupakan pemakaman pertama yang didirikan oleh Dinas Pemakaman Tentara untuk menghormati para korban Perang Dunia Kedua dalam rentan tahun 1942 sampai 1945. Akhirnya bisa masuk di sini. Di sini kita bisa menemukan sekitar 2000 korban Perang Dunia Kedua yang dimakamkan. Beberapa orang yang dimakamkan di Erevel Ancol adalah tentara Belanda hingga rakyat sipil Indonesia. Erevel Ancol ini dikelola langsung oleh Oorlogsgraven Stichting atau dari Yayasan Makam Kehormatan Belanda. Keren. Oke, saatnya gue. Mereka nggak jadi masuk, saatnya gue. Dan pada saat aku asik merekam video, tiba-tiba Oh, nggak boleh. Tiba-tiba aku disemperin sama penjaga makam sini guys, dan ternyata di sini itu ada larangan buat take video. So aku langsung matiin videoku yang tadi dan ikut dengan bapaknya untuk jalan keliling makam. Sepanjang jalan bapaknya menceritakan tentang sejarah makam. Oh ya guys, buat take foto dan video pendek di sini nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Makam di tempat ini bukan hanya makam dari korban-korban eksekusi atau pembunuhan di Ancol saja, tapi ada beberapa korban eksekusi dari luar daerah di Indonesia yang dibawa dan dimakamin di tempat ini. Yang bulat ini udah. Yang Penataan makam di Erevel Ancol yang memiliki luas sekitar 3 hektar ini disusun dengan rapi dan dibagi menjadi beberapa kafling. Dan yang menariknya, kita bisa melihat keberagaman batu nisan yang berbeda-beda di tempat ini. Ini menandakan agama yang dianut oleh korban eksekusi pada waktu itu. Dan ini adalah bentuk-bentuk dan tanda dari makam. Makasih udah berkunjung. itu rumah dinas ya. Rumah dinas. Alasan nggak boleh di video kenapa sih, Pak? Takutnya Di sini aku bertanya pada bapak penjaga makamnya, alasan kenapa sih di sini nggak boleh take video atau meliput sudut-sudut dari makam ini lebih dekat. Dan kata bapaknya, mereka itu hanya menghindari takutnya nanti ada orang-orang yang hanya mau memanfaatkan tempat ini ke hal-hal yang negatif. Lanjut ke sejarahnya lagi, konon di daerah Erevel Ancol ini dulunya itu adalah sebuah hutan rawa. Di dekat Erevel Ancol ini ada sebuah kelenteng Batra Bakti Ancol, dan dulu jarak itu sangat dekat sekitar 150 meter. Tapi sekarang jarak ini sudah dibatasi oleh tembok. Di kelenteng ini ada seorang tukang sapu yang tuli dan bisu, dan beliau adalah saksi hidup dari sadisnya pembantaian tawanan pribumi dan orang Eropa oleh tentara Jepang di lokasi ini. pembantaiannya di pohon. Pembantaian Belanda dibandai, Jepang di situ. Di sisi kanan makam ada sebuah pohon. Ini adalah sejenis pohon mindi yang dulu merupakan satu-satunya pohon besar yang tumbuh di tempat ini. Disinilah tempat eksekusi ratusan tawanan pribumi dan orang Eropa dibantai dan dibunuh oleh tentara Jepang. Dan pohon ini dinamakan pohon surga. Pohon ini juga sudah diawetkan dan dijadikan sebagai tanda sejarah Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 sampai 1945.
Pada tahun 1946, setelah Perang Dunia Kedua usai, tim dari Belanda datang mencari korban Perang Dunia Kedua yang hilang di Indonesia. Dan berkat petunjuk dari tukang sapu kelenteng, tim dari Belanda menemukan di mana lokasi korban tentara Belanda dikubur oleh tentara Jepang. Dan lokasinya itu ada di ujung jalan tengah makam, dan di lokasi itu sudah didirikan sebuah monumen. Dan lokasinya itu tidak jauh dari pohon eksekusi. Jadi ceritanya dulu setelah korban dibantai dan dibunuh, mereka dibuang dan ditumpuk di lokasi yang didirikan monumen ini. Di tempat ini, korban pembantaian dikubur secara massal dan disemen oleh tentara Jepang. Dan mereka hanya memberi tanda salib yang bertuliskan orang Eropa yang telah meninggal. Di depan monumen yang berbentuk seperti malaikat ini ada sebuah tulisan kalimat yang artinya semangat mereka telah menang. Selama berkeliling di makam ini, aku juga tidak lupa berfoto di tempat yang keren ini. Dan kalian tahu, bapak penjaga makamnya sungguh sangat baik banget guys. Dia dengan senang hati, berbaik hati, dia mau memotret aku di spot-spot yang menurut aku sih keren. Dan nanti aku tunjukin hasil foto dari bapak ini ya. Satu, dua. Sebelum aku pulang, aku diarahin buat mampir ke pendopo makam. Di sini aku mengisi buku tamu atau buku pengunjung. Dan di sini aku juga minta izin kepada bapak penjaga makam yang baik ini buat mengambil video dirinya. Dan nama bapak ini adalah Bapak Rusikam. Dia sudah bekerja di sini kurang lebih sudah 9 tahun. Ini makam ini bukanya hari apa aja sama jamnya? Sebuka maupun tanggal merah maupun hari di Senin, semuanya tetap kondisi buka jam 7 sampai jam 6. Oh gitu. Oh, masuknya bayar nggak Pak? Enggak, Bu. Oke, bagus banget ya. Makasih ya Pak untuk penjelasan. Selesai juga tur aku hari ini di RFL Ancol. Dan yes, aku happy banget karena memang jujur aku dari dulu pengen banget masuk ke tempat ini guys. Tapi sayangnya gerbang di depan itu selalu ketutup dan aku mikirnya orang yang boleh masuk ke tempat ini itu hanya orang-orang khusus. Dan ternyata aku salah guys, tempat ini terbuka untuk umum. Oh iya guys, perlu kita ingat atau kita pahami, RFL Ancol ini itu bukan tempat wisata seperti pada umumnya ya guys. Ini adalah tempat pemakaman kehormatan Belanda. Dan selain ini adalah pemakaman, ini juga adalah tempat sejarah, tempat bukti di mana terjadinya Perang Dunia Kedua waktu itu. Dan pasti kita semua tahu bagaimana cara kita menempatkan diri di tempat-tempat seperti ini. So, buat teman-teman yang datang ke sini, just for your information, seringnya gerbang ini selalu ketutup guys. Tapi jangan khawatir, di sini ada bel, kalian tinggal tekan, pasti penjaganya akan membukakan gerbang untuk kalian. Dan terakhir dari aku, kesan dari mengunjungi tempat ini. Ini sungguh luar biasa. Di tempat ini walaupun makam, aku benar-benar gak merasa takut, bukan karena aku sombong atau gimana, tapi memang suasana di sini sangat nyaman dan tergantung dari pribadi kita masing-masing guys, kita kesini mau ngapain. Karena kalau aku tujuanku masuk ke sini itu hanya untuk melihat keindahan tempat ini dan belajar sedikit tentang sejarah di tempat ini gitu guys. Jadi aku merasa sangat nyaman dan tidak ada rasa takut atau gimana.
Dan juga penjaga makam di sini itu sangat baik, jadi aku merasa lebih nyaman karena ditemenin dari awal masuk sampai aku pulang. So thank you for watching ya guys, jangan lupa di like and subscribe ya, thank you.